Apa yang menjadi penyebab rendahnya motivasi belajar siswa? Penyebab kurangnya rendahnya motivasi belajar siswa sekolah. Biasanya tuh dari sarana dan prasarana itu. Contoh kalau di sekolah itu biasanya kreativitas guru. Gimana dia untuk memotivasi muridnya untuk mampu belajar dengan baik. Contoh, kalau dia sarananya ya, misalnya ada buku-buku yang menunjang motivasi itu juga, atau alat-alat yang bisa menunjang kegiatan belajarnya juga. Mungkin buku-buku yang bergambar ya, yang disukai anak. Yang sesuai dengan minat mereka ya. Betul sekali. Apalagi sekarang zaman canggih kan, ada proyektor atau apa gitu. Di situ latihan kemampuan guru untuk bisa untuk menggunakannya sehingga memotivasi siswa untuk belajar di sekolah dan untuk memacu mereka untuk senang datang ke sekolah gitu ya. Itu dari pihak guru ya, dari sekolah ya. Motivasi yang kedua itu dari orang tua itu sendiri yang sangat penting. Bagaimana dia pembekalan di rumah untuk bisa mau belajar di sekolah, mau hadir ke sekolah. Banyak caranya dari orang tua itu sendiri, supportnya, dukungannya, artinya dari sisi mental anak, sifat anak, supaya dia pembekalan untuk masuk ke sekolah itu dengan senang hati, sehingga belajar itu dengan sukacita ya. Karena ada beban dari rumah. Dengan diantar pun dengan senyum dengan orang tua, mungkin mereka sudah senang ya Bu ya. Jadi lingkungan dirasa sekitarnya, dari kakaknya, ayahnya, bapaknya atau kakek dan nenek. Tentunya faktor intern, faktor ekstern ya Bu ya. Kalau tadi dari mahasiswa, dari siswanya adalah keinginan dia untuk belajar ya Bu ya. Faktor apa saja sih yang menyebabkan kalau siswa kita itu tuh motivasi untuk literasinya itu rendah? Kalau yang selama ini saya dapatkan sama saya mengajar di sekolah ini, di kemajuan pagi, kebanyakan itu motivasi dari orang tua kurang. Motivasi dari orang tua ya, karena dari faktor ekonomi juga rendah, faktor ekonominya juga rendah, sehingga kebanyakan orang tua juga lebih sibuk mencari memenuhi kebutuhan hidup mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak karena tidak ada motivasi dari orang tua, mereka itu lebih banyak main gadget atau HP. Kemudian yang mungkin nggak semua siswa kita punya HP ya. Tapi yang justru yang punya HP itu malah cenderung lebih banyak menggunakannya untuk bermain game ketimbang untuk membaca yang hal yang positif. Betul. Gitu lah bedanya. Jadi motivasi dari orang tua itu juga berperan penting ya. Betul. Sama. Meningkatkan kemampuan literasi dari siswa. Ya betul. Karena kesibukan orang tuanya, makanya mereka tidak bisa membimbing atau tidak punya waktu lebih untuk membimbing siswanya di rumah. Betul. Sehingga caranya adalah bermain dengan HP, terutama untuk ada game. kontrol juga. Dilihat dari aspek membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa, banyak sekali siswa yang sering tidak mengerjakan tugas. Menurut Ibu, mengapa siswa sering tidak mengerjakan tugas, baik tugas di sekolah maupun tugas di rumah? Yang pertama kita bahas tentang tugas di sekolah dulu. Mungkin kenapa siswa itu tidak mengerjakan tugas di sekolah, atau mungkin terlalu memakan waktu mengerjakannya. Satu, kurang pemahaman terhadap pembelajaran. Terus siswa itu tidak termotivasi atau keinginannya lebih daya nalarnya itu kurang, dan lebih karena mungkin pengaruh dari gadget, main game, jadi minat belajar di sekolah maupun di rumah itu kurang. Nah, kenapa tidak mengerjakan
PR di rumah karena satu, kurang perhatiannya orang tua. Nah, kurangnya tanggung jawab anak terhadap apa yang harus dikerjakannya. Nah, yang kemudian sibuknya orang tua karena mungkin kerja, tidak ada yang mendampingi, itu salah satunya yang membuat mereka tidak mengerjakan PR di rumah. Yang diberikan oleh guru terkadang sudah diingatkan, kerjakan di rumah, PR besok dibawa. Tapi kebanyakan ya 30% lah dari siswa di dalam kelas itu tidak mengerjakan PR gitu. Alasannya itu banyak gitu. Jadi itu salah satunya kurang perhatian dari orang tua. Kurangnya perhatian karena orang tua sibuk dan tidak ada solusi atau mungkin nih orang tua harusnya kan dia kerja, kasih solusi apa? Dielesin kayak anaknya. Kadang orang tua gampangin. Jadi kita guru yang di kelas itu yang jadi gimana ya, gergetan nih anak kenapa nggak ngerjain PR gitu kan. Mungkin itu salah satunya kalau di rumah. Kalau di sekolah tadi kan kurang pemahamannya siswa terhadap motivasi materi buat ya. belajarnya Ya, juga kurang, betul. seperti itu. Jadi motivasinya juga anak-anak masih terbatas, istilahnya masih kurang karena mereka masih nyaman dengan ngobrol dengan temannya gitu dan kan. harus guru itu harus terus memotivasi, jangan pernah lelah, jangan pernah untuk capek ngasih motivasi untuk dia begini mulu begini, jangan. Tetap kita sebagai guru harus terus memotivasi bagaimanapun kondisi anak tersebut. Baik. Ini tentang hubungan relasi dengan orang tua juga ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu perlu nggak kita melakukan kunjungan ke rumah siswa seperti itu? Kalau misalkan untuk suatu hubungan itu mungkin kita perlu. Kalaupun nggak ke rumah, kita komunikasi dengan orang tua melalui telepon atau mungkin orang tua panggil ke sekolah. Kalaupun kita bisa datang ke rumahnya, kenapa enggak gitu. Sebagai guru kan sebagai fasilitator ya. Gitu. Karena dengan datangnya kita ke rumah siswa itu mungkin membuat siswa itu merasa oh saya diperhatikan, jadi motivasinya Betul. lebih meningkat. Baik. Kemudian dilihat dari segi pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran yang bervariasi dan inovatif, masih sering kita dapati hasil belajar siswa yang rendah ya. Jadi gurunya nih udah memahami model-model pembelajaran ini ya kan, bervariasi dan inovatif, tapi mengapa gitu? Menurut Ibu, mengapa masih kita dapati siswa yang mendapatkan hasil belajar yang rendah, bahkan jauh di bawah hasil yang kita harapkan? Baik, Bu Dina, terima kasih. Banyak hal yang kita dapatkan dalam waktu pembelajaran, mungkin juga dalam pembelajaran yang kurang berinovatif atau cara penerapan gurunya yang kurang, dan juga dari pihak orang tua yang kurang mendukung dalam saat anak-anak belajar. Jadi makanya banyak anak-anak yang tidak sesuai atau tidak mencapai target yang diharapkan. Seperti itu Bu. Mungkin harus ada sinergi juga ya Bu ya, antara guru dengan orang tua, bagaimana mengarahkan siswanya untuk termotivasi terus untuk belajar. Ya. Baik, terima kasih. Kemudian terkait dengan materi pembelajaran di kelas selalu berkaitan dengan literasi dan numerasi. Namun masih banyak siswa yang memiliki kemampuan literasi rendah yang berdampak pada kurang kemampuannya mengerjakan soal numerasi, terutama pada soal-soal cerita atau soal uraian yang berbasis out. Menurut Ibu, mengapa siswa mengalami kesulitan saat mengerjakan soal-soal numerasi tersebut, terutama pada
pada soal cerita atau soal uraian yang berbasis teks. Itu bisa disebabkan karena rendahnya kemampuan siswa dalam berliterasi, terutama dalam kelancaran membaca dan pemahaman isi bacaan tersebut. Maka saat itu siswa mau memahami soalnya agak sulit gitu kan, karena dia kan udah bacanya kurang lancar, terus udah gitu kurang memahami isi bacaan tersebut. Jadi ya mereka kesulitan untuk memahami setiap soal yang dia kerjakan. Jadi karena kurang lancar baca itu, makanya dia waktu membaca soal pun dia kurang paham ya. Maksudnya soalnya itu apa sih? Iya, Gitu sama isi bacaan tersebut. Oke. Terus yang kedua, siswa juga tidak fokus saat guru menjelaskan materinya, karena mereka lebih banyak ngobrol dengan teman-teman sebangkunya. Kemudian bisa juga karena media yang diberikan oleh guru itu kurang kreatif, Kurang menarik menarik anak, sehingga anak banyak yang kurang semangat dalam pembelajaran saat itu. Jadi medianya mungkin menurut anak tidak sesuai dengan minat mereka ya. Kan bisa juga diganti dengan mungkin disetarakan oleh video. Kalau video itu kan anak lebih menarik. Nanti setelah anak melihat video itu, baru nanti kita kasih tahu pertanyaan-pertanyaan apa sih yang mereka rasakan, apa sih yang mereka pelajari dari hal tersebut. Jadi menggali literasi anak lagi ya. Iya. Ya. Selain itu juga mungkin metode gurunya juga harus lebih bervariasi ya, supaya mereka termotivasi untuk meningkatkan literasi mereka, sehingga mereka bisa lebih memahami apa yang dimaksud dari soal cerita tersebut, gitu ya, sehingga mereka bisa mengerjakannya. Ya. Kalau menurut saya lagi, sebelum kita untuk menjelaskan materi itu, semestinya guru itu memberikan penjelasan terlebih dahulu, Ya. dengan yang lebih jelas. Kalau anak-anak SD itu kan memang kita harus memberikannya yang konkret ya. Iya, betul. Nah, kalau kita cuma hanya ceramah saja, itu kan monoton, anak jenuh, cuma mendengarkan saja kan jenuh. Iya. Kalau misalkan kita mau mengisi pembelajaran apa, itu harus gambarnya juga lewat gambar bercerita juga bisa. Nah, dari situ kan nanti anak bisa mengisi, ayo coba lanjutkan cerita bersambung dari gambar-gambar ini, seperti itu. Terima kasih. Kemudian dengan pemanfaatan dari teknologi atau inovasi dalam pembelajaran, yang sering kita tahu sekarang ini, dengan semakin berkembangnya teknologi atau inovasi pembelajaran yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, namun masih sering kita dapati bahwa siswa tersebut kurang antusias dalam pembelajaran, padahal gurunya sudah menyiapkan media atau alat peraga yang berbasis teknologi dan inovasi. Menurut Ibu, apa penyebab kurang antusiasnya siswa tersebut terhadap pembelajaran di kelas? Baik, saya akan jawab. Yang pertama, mungkin kurangnya minat belajar siswa terhadap suatu pembelajaran. Kemudian adanya masalah di rumah, bisa jadi masalah orang tua. Kalau misalkan kayak anak kelas 4, 5, 6 itu kan biasanya dia Sudah paham ya Bu ya, orang tuanya Mungkin kenapa salah satunya gitu itu. ya. Jadi terbawa sampai ke sekolah. Jadi untuk menangkap suatu pembelajaran itu kurang. Jadi adanya Walaupun permasalahan keluarga ya, Bu, ya. walaupun gurunya sudah menggunakan media yang sudah inovasi gitu kan, salah satunya itu. Kemudian lamanya waktu guru dalam menyiapkan media pembelajaran tersebut, jadi membuat siswa bosan Udah lebih bosan duluan ya, Bu ya. Jadi makan waktu juga. Jadi harusnya sudah belajar, mereka masih nungguin. menunggu Jadi gurunya ngobrol, untuk bercanda menyiapkan. segala macam. Iya, Seperti itu. ada lagi Bu?
Mungkin Mungkin itu itu saja. saja cukup. Mungkin juga dari ini untuk masukan juga untuk saya ya Bu ya, mungkin nantinya kita harus lebih paham ya Bu tentang penggunaan media pembelajaran tersebut, bagaimana caranya gitu kan, untuk menumbuhkan motivasi siswa supaya mereka lebih antusias lagi dalam belajar. Dan guru juga harus kreatif Nah, dalam guru harus suatu kreatif. pembelajaran Baik. biar siswanya juga termotivasi. Mungkin memvariasikan mode pembelajaran juga dengan menggabungkan dengan teknologi yang ada sekarang ya Bu ya. Baik.